Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana. Alhamdulillahilladzi waffaqana. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ala sayyidina wa imamina wa qudwatina wa muallimina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tasluhu biha al-qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, segenap aparat pemerintah yang saya hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini, di malam ini, kita bersama-sama dipertemukan Allah, dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah. Syukur alhamdulillah Pak, Bu, kita bersama-sama malam ini memperingati tahun baru kumpul di satu tempat. Ya Allah, semata-mata untuk mensyiarkan syiar Islam, semata-mata ingin menghidupkan sunnah junjungan besar Nabi kita Muhammad. Kumpul malam ini berhadap-hadapan dalam acara mau'idhah hasanah, menambah ilmu agama, menguatkan akidah, menambah amal soleh. Semuanya ini insya Allah besok di hadapan Allah termasuk majlis yang menyenangkan Rasulullah. Amin, amin. Malam kumpul Pak, ya Allah, saya mikir, coba bayangkan, sekarang sudah jam 11:04. Betul? Betul? Capek? Ngantuk? Sabar. Habib Thohir dari Jakarta ngebut
tapi insya Allah semuanya ada pahalanya, amin. Malam ini kita kumpul bersama-sama untuk mensyiarkan syiar Tahun Baru Islam. Kumpul di satu tempat, sudah malam biar ngantuk sabar, haus sabar, betul? Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba kalau nggak ada tahun baru Islam, kira-kira jam 11 kayak gini masih apa, Pak? Pak Nopo? Tidur? Tidur? Ya alhamdulillah, insya Allah tidur. Kalau cepat tidur saya yakin nanti malam bakal tahajud, amin. Amin. Yang penting amin tahajudnya, wallahu. Cuman kadang-kadang ada yang belum tidur masih iktikaf. Masih iktikaf. Iktikaf di mana, Pak? Di mana? Depan malam ini tidurnya ditinggalkan, TV-nya ditinggalkan, kumpul bersama-sama, ayo bikin tabligh akbar memperingati tahun baru Islam. Tujuannya adalah menghidupkan syiar Islam, betul? Kemarin dulu saya baru bikin acara tahun baru Islam, pas malam tahun baru, lautan manusia. Kenapa? Saya ngomong, ya Allah, barusan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, hari besarnya orang Islam. Hari besarnya orang Islam di negara yang mayoritas umat Islam. Ya Allah, nggak ada selamat hari raya Idul Adha, yang ada selamat Natal, tahun baru Masehi. Di mana-mana, mana hari raya Idul Adha? Hilang. Apalagi tahun baru Islam, hilang. Malam ini remaja masjid kita ngadakan tahun baru Islam, insya Allah termasuk orang yang menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad, amin. Ini Pak, hidupkan sunnah Nabi. Apalagi kita di Indonesia, kita hidup di Indonesia, negara yang mayoritas umat. Alhamdulillah. Senang apa tidak? Senang? Syukur? Alhamdulillah, negara kita mayoritas umat Islam. Kalau enggak mayoritas umat Islam, orang Islamnya minoritas, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah, negara orang Islamnya minoritas digencet di mana saja. Tapi kalau yang mayoritas umat Islam, yang minoritas dalam keadaan aman. Ini negara kita, lihat. Syukur alhamdulillah, negara kita mayoritas umat, orang Islamnya pemuda Islamnya pengajiannya ulamanya, kiainya, pejabat muslim, masjid, madrasah, pesantren. Alhamdulillah, negara kita alhamdulillah orang Islamnya banyak, pemuda muslimnya, pesantrennya.
Yainya, ustadznya, habibnya, pesantrennya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mau tanya satu, maksiatnya, maksiatnya, maksiatnya. Indonesia mayoritas umat, orang Islamnya, ulamanya, kiainya, habibnya, maksiatnya, maksiatnya. Botol, botol, pacaran, tempat na'udzubillah min dzalik, aliran sesat, mic dibanting. Lah kita ini syukur apa? Baru bilang syukur alhamdulillah. Coba omongan saya dikunyah. Jangan asal, jangan, ini bukan guyon. Kalau kita mau kaji berarti kita ini ditempeleng, kita ini hutha, kita ini tidak ada artinya. Katanya mayoritas, katanya ulamanya banyak, katanya remaja masjidnya banyak, katanya pengajiannya banyak, katanya pesantrennya banyak, buktinya maksiatnya. Betul. Botolnya, tempat na'udzubillah min dzalik, pacaran, aliran sesat. La haula wala quwata illa billah. Bingung apa tidak? Bingung apa tidak? Bingung, tapi kenyataan. Orang datang dari Amerika, ditanya, di Amerika yang banyak orang apa? Orang kafir, muslimnya sedikit, maksiat di sana banyak. Tidak heran. Orang datang dari Australia, tanya, yang banyak apa? Oh kafir, orang Islamnya dikit, botol banyak. Tidak heran. Memang dasarnya orang kafir. Negara-negara sekuler manapun kita datangi, ini Indonesia Pak, Indo, yang banyak orang yang banyak pesan, yang banyak ulah, yang banyak pengak, yang banyak mas, tapi maksiat, maksiat, maksiat. Sudah paham? Paham? Saya sudah ulang-ulangi, paham artinya apa? Ini artinya pemuda muslim kita kurang perhatian terhadap agama. Artinya umat Islam kurang peduli terhadap artinya ulama kita kurang gigih mempertahankan agama. Contoh, mayoritas umat Islam, ya Allah, maksiat, na'udzubillah min dzalik. Indonesia ngeri, ngeri, ngeri. Kadang-kadang lebih dari negara kafir Pak, lebih dari negara sekuler. TV kita lebih bobrok, lebih bejat, lebih na'udzubillah min dzalik daripada TV-TV negara orang-orang kafir. Film-film di Indonesia, sinetron-sinetron, semuanya merusak anak-anak kita. Betul? 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 Rusak apa tidak? Rusak apa tidak? Yakin? Yakin?
Di rumahnya ada TV apa tidak? Dablek. TV ngerusak apa tidak, Pak? Rusak apa tidak? Rusak. Rusak. Tapi di rumah ono TV nih, Pak. Oden. Ya Allah. Contoh kecil. Belum lagi maksiat-maksiat. Botol di Indonesia. Botol paham nggih botol? Botol tahu botol? Botol cari rumah makan yang bebas alkohol, yang tidak jual bir, kadang-kadang nangis, Pak. Saya hidup di perjalanan, lagi-lagi pergi, ini kesini saja sudah berapa hari saya nggak pulang. 3 hari Jakarta, berangkat keluar Jawa, keliling terus balik Jakarta lagi, belum pulang Jakarta sudah kepuger. Perut nuntut pengen masuk rumah makan, mau makan, cari rumah makan yang ndak jual botol, yang ndak jual bir, biar gelasnya nggak bekas bir. Mana rumah makannya orang Islam, nyari, cari, nangis kadang-kadang. Rumah makan Artomoro, parkir mobil, Artomoro bukan punya orang Islam, jalan lagi. Rumah makan Bunani, jalan lagi. Rumah makan Alhamdulillah Barokah, namanya rumah makan Barokah, parkir mobil, yang jual Bu Haji. Alhamdulillah, langsung duduk, minta apa? Teh panas. Teh belum datang, depan saya sudah ada asbak. Tahu asbak, Pak? Tempat abu rokok, paham asbak, Bu? Asbak wonten tulisannya, ada tulisannya angker bir. Bingung. Datang es teh, gelasnya ada tulisannya bir bintang. Lihat di pojok-pojok botol-botol jual minuman keras, padahal namanya rumah makan Barokah, yang jual Bu Haji, yang jual minuman keras bukan saja orang kafir, malah kadang-kadang orang Islam. Betul? Wallahu a'lam, hajinya haji apa itu? Haji mardud. Ini mukaddimah biar sedikit melek wawasan sekitar negara kita. Rumah makan yang tidak jual minuman keras sangat-sangat sedikit di negara yang mayoritas umat. Saya ceramah di Singapura, Bu, Pak, habis ceramah teman-teman biasa, Bib, nanti makan malam di rumah makan itu. Saya pasti nolak. Besok diajak lagi, nolak. Diajak lagi, nolak. Padahal maksudnya teman-teman, kalau nanti makan-makan dia pengen tanya hukum Islam, tapi Habibnya kok nolak terus. Akhirnya dia tanya, kenapa sih Bib ndak mau ke rumah makan? Saya bilang ini Singapura, ini negara yang banyak adalah orang-orang non muslim. Saya takut masuk rumah makan di Singapura, piringnya nanti bekas babi, gelasnya bekas minuman keras. Betul? Langsung jerit teman saya, Bib, kalau saya ngajak pasti saya ajak ke rumah makan Islam, rumah makan Muslim. Di Singapura, negara sekuler, ada aturan kalau ditulis rumah makannya rumah makan Muslim, punyaan orang Islam, celuk terus lalu jual minuman keras, ada botolnya, besok langsung ditutup oleh pemerintah Singapura. Paham, Pak?
itu Singapura. Makan di Singapura kalau sudah ditulis rumah makan muslim, hati kita tenang, nggak ada babi, nggak ada minuman keras. Di Indonesia sudah pesen makanan, sudah datang yang kita minta, sudah ada di atas meja, tahu-tahu lihat ada botol-botol langsung dibayar dan keluar. Lebih baik selamat agama kita biar rugi uang kita. Indonesia ngeri. Ini baru botol, kalau pabriknya naudzubillah banyaknya, ya Allah, ngeri. Menyelamatkan agama di akhir zaman ini sudah sangat menakutkan, Bu. Mulai ngeleop nih, sabar, ini Messi mukad dimah biar ngerti keadaan sangat mengkhawatirkan. Bukan saja cuman botol-botol minuman keras, TV, pergaulan bebas. Paham pergaulan bebas? Pacaran, paham pacaran? Ngerti pacaran? Ngerti Pak pacaran? Pak pacaran ngerti? Bu, pacaran ngerti? Pacaran halal apa haram? Halal apa haram? Halal apa haram? Betul haram? Yakin haram? Anaknya pacaran apa tidak? Anaknya pacaran apa tidak? Naudzubillah min dzalik. Jangan dianggap enteng, anak kita amanat dari Allah. Amanat besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan yang penting saya sholat, saya baik, saya ibadah. Anak kita, ingat, kita tidak akan selamat kecuali anak kita harus selamat. Kontrol, monitor, kemana saja perginya, siapa temannya. Pacaran haram. Pacaran, betul. Ingat, orang kalau sudah pacaran, Mbak Bu, saya terangkan sedikit, sebab masalah ini sudah naudzubillah, laki perempuan. Kalau sudah memang orang laki pasti seneng orang perempuan, perempuan pasti seneng orang laki. Jangan lagi manusia, binatang begitu, Pak. Kalau sudah lihat anak gadis kita duduk sama laki-laki lain, duduk bersama, ya Allah, cerita bareng, pergi bareng, boncengan, guyon, terus jalan. Kalau sudah pacaran, cerita bareng, guyon bareng, tambah deket, tambah akrab, guyon terus. Kan pacaran seperti itu, betul? Tambah deket terus, setan tambah bermain. Nabi menegaskan illa wasyaitan thalithuhuma, pasti setan yang ketiganya, biar tambah dekat. Kalau sudah dekat nempel, min plus nem, koslet apa tidak? Paham koslet? Listrik kalau koslet ini masih muda, Pak. 220 masih sangat kuat, nempel, pergi bareng, boncengan. Ya Allah, kos
Kalau sudah koslet, ya Allah, jangan lagi yang muda, tua saja kadang-kadang. Betul, sudah tua kadang-kadang masih koslet. Jangan tertawa, ini kenyataan. Koslet, kembung, paham kembung? Perutnya paham kembung, Bu? Apa kembung? Masuk angin. Kembung, naudzubillah min. Ya Allah, saya beritahukan bahwa di negara kita Indonesia setiap tahunnya terjadi aborsi, pengguguran janin, perbuatan yang terkutuk, naudzubillah, lebih dari 2 juta setiap tahun. Ngeri, nakutkan. Jaga amanat Allah, jaga anak-anak kita. Yang pacaran suruh tobat, nggak usah pacaran. Kalau memang laki-lakinya sungguh-sungguh, akhlaknya bagus, agamanya baik, ekonomi terserah Allah, sekarang melarat, insya Allah besok kaya, langsung nikah. Setuju apa tidak? Setuju? Tidak usah pacaran-pacaran anak umat Islam. Haram. Betul. Tolong hadir malam ini di majelis ini tujuannya untuk kita bisa berubah, tambah hari tambah baik, tambah waktu tambah dekat kepada Allah. Amin. Tolong Pak, niat tobat. Anak muda yang pacaran, tolong tobat, berhenti sampai di sini. Setan sangat pandai dalam mempermainkan kita. Ayo nikah, nikah yang sah, nikah yang diridhoi oleh Allah. Insya Allah rezeki akan datang. Amin. Kalau perlu saya usul sama panitia ini, adakan acara tahun baru Islam, remaja masjid. Tolong kalau bisa, biasanya di sana sini tuh Pak, kalau ada peringatan Maulid Nabi, entah tahun baru Islam, diadakan khitanan massal. Betul? Khitanan itu kuno, itu kuno. Mari kita adakan setiap peringatan tahun baru Islam, diadakan pernikahan massal. Setuju? 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 Yang tua jangan bilang setuju. Tua setuju. Kumpulkan sini. Yang pacaran-pacaran suruh tobat, gak usah pacaran lagi. Daftar nikah yang sah, datangkan Godi, insya Allah rezekinya gampang nanti. Amin. Amin. Tolong berubah. Keadaan sangat mengerikan, menakutkan. Pergaulan bebas sudah melampaui batas. Ini di negara kita Pak, ini maksiat, naudzubillah min dzalik, botol sana sini, pergaulan bebas di sana sini. Ya Allah, tempat-tempat naudzubillah min dzalik di sana sini, belum lagi ditambah aliran sesat di sana sini. Aliran sesat banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Sampai tidak cukup aliran sesat, orang Indonesia, lahiran di Indonesia, lahir di Bogor, ngaku jadi nggak ada potongan Nabi, mukanya geseng. Paham geseng? Ya Allah, Nabi model apa ini? Aku Nabi ketemu Jibril di mana? Dan yang ngaku Nabi bukan musodek saja, sudah banyak. Di Bandung tukang bakso 3 bulan tidak keluar rumah, keluar dari rumah ngaku dapat wahyu, saya Nabi. Yang mengherankan lagi, ada pengikutnya
Ada yang percaya, ada yang ngikuti. Bahkan ada yang menulis sudah 70 nabi lebih orang Indonesia yang ngaku jadi nabi. 70. Ya Allah. Kalau aliran sesat muncul terus ini. Kemarin dulu Metro TV bawa lagi aliran sesat baru lagi. Sholat ngadep sana, lorot. Tujuannya cari dapatkan rezeki dari sana, dari sana, dari sana. Ada di Indonesia. Kemarin dulu rame-rame Ahmadiyah, ada nabi setelah nabi, Mirza Ghulam Ahmad, berontak umat Islam. Ya Allah, di Indonesia ada lagi JIL, jaringan Islam liberal, namanya hebat, padahal itu bukan jaringan Islam liberal, jaringan I-nya bukan Islam tapi jaringan iblis liberal. Ada Indonesia Pak. Tambah lagi ada faham Syiah, tadi sudah disinggung, bilangnya madhabnya Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah, tapi ajarannya naudzubillah min nyaci sana, ngafirkan sana. Sahabatnya Nabi dicaci, sahabatnya Nabi dibilang perampok. Masa sahabatnya Nabi perampok? Temennya perampok ya perampok, betul? Temennya orang baik pasti orang. Nah ini sahabatnya Nabi dibilang, dicaci, dikritik, tidak sadar kritikannya itu bukan saja kena sahabat tapi langsung kena kepada Rasulullah. Kritik sahabat Nabi berarti mengkritik Nabi Muhammad, betul? Yang didik para sahabat adalah Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar jadi baik karena didikannya Nabi. Sayyidina Umar jadi orang baik karena didikannya Nabi. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, siapa saja sahabat-sahabat Nabi jadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, dididik oleh Nabi Muhammad, ngikuti jejak Nabi Muhammad, akhirnya menjadi orang-orang yang mulia karena didikan Nabi Muhammad. Betul? Betul? Datang faham Syiah malah dihabiskan sahabat. Istrinya Nabi Muhammad dicaci maki. Ya Allah, istrinya Nabi Muhammad dicaci maki, pantes. Ngakunya orang Islam, ngakunya ngikuti Nabi Muhammad, tapi kau mencaci istri-istri Rasulullah, dihabiskan. Dibilang ini dan itu, menjijikkan sekali, sampai-sampai berani mengatakan salah satu orang berada di Bangil berani menulis buku mencaci istri-istri Rasulullah, sampai mengatakan karena ulahnya Aisyah yang jahat itu, yang jelek itu, sampai Nabi Muhammad tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istri yang lainnya. Biadab, betul? Sampai mengatakan Nabi Muhammad tidak bisa adil. Nabi Muhammad gak adil. Terus yang adil siapa? Yang adil setan, yang adil iblis. Ini ajaran mulai nyebar Pak. Ya Allah, ngeri. Gitu katanya madhabnya Ahlul Bait. Ahlul Bait mang mana? Imam Ja'far Shadiq kayak gitu, Imam Bagir kayak gitu. Ya Allah, dijual namanya sama orang-orang Iran iblis, dikambing hitamkan,
Lagi-lagi katanya Imam Ja'far Shadiq yang ngomong. Apalagi kalau sudah ibu-ibu dengarkan masalah mut'ah. Paham mut'ah? Kawin kontrak. Kawin. Jadi perempuan dianggapnya kayak apa? Dikontrak, Pak. Kontrak 2 bulan. Habis 2 bulan berapa? 500.000. Mau kontrak sebulan 300.000. Kontrak 2 hari, kontrak sehari boleh. Nih ajaran iblis itu. Nanti dibilang, oh ini hadis dari mana? Ja'far Shadiq, dari Imam Baqir, dari Ali Zainal Abidin, dari Sayyidina Ali. Ya Allah, orang-orang yang mulia itu akan mengatakan perbuatan yang na'udzubillah min dzalik. Kontrak, dikontrak. Ini tidak cukup semacam itu, pahalanya besar. Bukan dosa besar, pahalanya besar. Orang yang mut'ah, kalau dia omong-omongan sama calonnya ini yang mau dikontrak, paham Pak? Ini cuma untuk ngerti, bukan untuk praktek. Ini biar tahu, ini paham bejatnya ini loh. Dekat ngomong-ngomong sama dia, dapat pahala. Tangannya mulai ngerayangi, paham ngerayangi? Pegang sana sini, turun lagi pahala. Sampai kumpul, sampai mandi, luaran setiap air yang netes dapat pahala. Terus pahala dengan perbuatan yang na'udzubillah min dzalik. Katanya madhab ahlul bait ini ada oleh banyak, sampai-sampai pelacur-pelacur sudah ngerti. Orang Islam mau pelacur, orang Syiah mau melacur, oh zina, ayo mut'ah, pelacur sudah ngerti. Kenapa semacam itu pelacur? Karena si pelacur tahu apa sih bedanya mut'ah sama zina. Sama, yang penting main, yang penting duit. Betul? Betul? Ini baru sedikit yang saya omongkan Pak. Ini semua dalam hadis-hadis mereka. Belum lagi sampai Al-Quranul Karim. Diobok-obok, katanya Quran yang ada ini banyak kekurangannya. Ini saya ngomong semacam ini dan saya bertanggung jawab. Barangkali ada ayatullah, ruhullah atau apa Allah itu. Betulkah itu ada dalam kitab-kitabnya? Alhamdulillah, semua kitab rujukan Syiah saya punya, bukan ngomong dari kantong saya. Ini hadis-hadis mereka yang mereka katakan hadisnya sahih, hadisnya mutawatir, di dalamnya na'udzubillah min dzalik, pemurtatan yang luar biasa. Betul? Orang mengatakan Al-Quran ada kekurangannya, murtad apa tidak? Murtad apa tidak? Murtad apa tidak? Belum lagi sampai mengatakan sahabatnya Nabi itu pada murtad. Sahabatnya Nabi murtad. Yang enggak cuma 3, riwayat lagi 4. Jadi semuanya murtad. Jadi Nabi Muhammad gimana? Sukses apa tidak Nabi Muhammad? Berhasil apa tidak? Sahabat-sahabatnya dimurtadkan, sahabat-sahabatnya ternyata berbuat semacam itu. Sahabat-sahabatnya orang-orang yang zalim, berarti Nabi Muhammad apa? Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Saya terangkan semacam ini biar kita ngerti sedikit banyak. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Agama kita dalam keadaan yang sangat-sangat membahayakan. Saya tidak berbicara balak-balak yang turun, itu balak semuanya ringan. Gempa bumi ringan, banjir ringan, lapindo ringan, semuanya itu adalah balak dunia paling mati.
betul? Betul. Tapi kalau sudah balak terkena agama, balak terkena tauhid, balak terkena akidah kita, akhirnya keluar dari jalur yang telah digariskan Rasulullah, yang telah dibawa oleh para aulia Allah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya mati murtad, naudzubillah, masuk liang kubur, mati, dia kuburannya menjadi hufrah min hufarin niran, salah satu lubang dari lubang neraka. Itulah bala. Betul? Ini bala, bukan balak dunia. Balak dunia kecil. Kita umat Islam pikirannya akhirat, pikirannya hari esok, pikirannya kuburan yang sebentar lagi akan kita tempati. Meleset di dunia, terbawa oleh aliran sesat di dunia, nasibmu besok akan kau dapati, kuburanmu menjadi salah satu lubang dari lubang neraka. Di mahsyar jangan harapkan akan bertemu dengan Rasulullah, jangan harapkan akan diakui oleh Nabi Muhammad, jangan harapkan akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Neraka tempatmu. Ini makanya para ulama dalam doanya, kalau doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, bila kau turunkan bala, turunkan musibah, tolong jangan mengena agama kami ya Allah, jangan mengena akidah kami ya Allah, jangan mengena Islam kami ya Allah, mengena yang lainnya ringan, asalkan agamanya tetap dalam agama yang diridhai oleh Allah, tetap mengikuti Rasulullah, tetap ahlus sunnah wal jamaah. Amin, amin. Tanamkan semacam itu. Musibah terbesar adalah musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Aliran sesat di mana-mana. Kita negara Indonesia adalah negaranya ahlus sunnah wal jamaah. Datang Wali Songo dengan membawa agama Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Adanya organisasi Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari, tujuannya adalah untuk menjaga ahli sunnah wal jamaah. Betul? Betul? Tidak ada tempat buat aliran sesat berada di Indonesia. Setuju? Setuju? Ini tolong, khususnya para ulama, khususnya para dai, khususnya para habib, ingat, ilmu yang ada di dadamu bertanggung jawab di hadapan masyarakat besok. Akan ditanyakan oleh Rasulullah, di hadapanmu ada kemaksiatan apa yang kau lakukan, di hadapanmu ada pemurtatan, di hadapanmu ada aliran sesat. Apakah kau tinggal diam? Apakah kau pura-pura tidak tahu? Apakah kau takut ancaman? Kau takut resiko? Akhirnya kau diamkan umat berada dalam aliran yang tersesat. Ingat, pertanggungjawaban besok di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ini terjadi dikarenakan kelemahan para ulama. Ulamanya tidak bangkit, ulamanya tidak berjuang, ulamanya tidak berusaha agar jangan sampai negara kita ada aliran sesat. Setuju? Jaga puker. Di puker ada apa tidak? Ada? Tidak ada? Banyak. Ingat, jaga, bentengi anak-anak kita, bentengi keluarga kita. Diam dalam kemungkaran, naudzubillah min dzalik. Apalagi diamnya itu suatu keridhaan. Ar-ridha bil kufur kufur, ar-ridha bil maksiyah maksiyah. Kau rela dengan perbuatan maksiat itu, maka kau ikut serta mendapatkan dosanya maksiat. Kau rela dengan perbuatan kufur itu, ingat, kau termasuk akan mendapatkan dosa kekufuran itu. Bangkit, bela agama Allah, bela agama Rasulullah. Nanti saya diancam, ancam 1000 ancaman. Katakan, Habib
Erick Thohir provokator, silakan. Tidak akan gentar dan tidak akan takut. Insya Allah sampai tetesan darah terakhir bertekad bulat di akhir umur ini untuk membela ajaran Nabi kita Muhammad. Amin, amin. Ancam sana, teror sana, ya Allah, kita yang benar, kita yang mayoritas, kita yang banyak, terus mau diem mau bungkem. Guru saya Said Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau seorang diri Pak, sendirian, nggak ada temennya, bukan mayoritas di Saudi, fahamnya itu, menghadapi mereka semua dan tidak gentar, tidak takut. Justru beliau mengatakan al-jannah mahibalas, surga tidak gratis. Betul? Senang ke Nabi Muhammad, senang ke Rasulullah, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada umur. Ini aliran sesat di hadapan kita, Syiahnya ke, Jilnya ke, Ahmadiyahnya ke, kita tidak boleh bungkem, khususnya para ulama dan para dai dan pemuda-pemuda muslim siap untuk membantunya. Setuju? 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 Kalau kita bungkem, kita diam, ingat ancaman Nabi Muhammad, ancaman Rasulullah. Besok hanya Nabi Muhammad yang akan membantu kita, bukan orang tua kita, bukan teman kita, bukan sahabat kita. Semuanya lari waktu itu. Yang akan bantu hanya Nabi Muhammad, yang akan memberikan air telaga hanya Nabi Muhammad, yang akan memberikan syafaat hanya Nabi Muhammad. Kalau sampai besok tidak diakui oleh Nabi Muhammad, berarti kau akan celaka, naudzubillah min dzalik. Nabi menegaskan, laisa minna, bukan golonganku siapa orang yang tidak peduli akan keadaan umat Islam. Kau tidak peduli, kau hanya bisnis, kau hanya memperhatikan urusanmu, kau hanya cari jabatanmu, kamu hanya ini dan itu, tidak memperhatikan umat Nabi Muhammad. Ingatlah besok di akhirat tidak akan diakui oleh Nabi Muhammad. Betul? Kalau sudah tidak diakui oleh Nabi Muhammad, mau kemana Pak? Mau kemana? Ya Allah, amal ibadah kita sedikit, maksiat kita lebih banyak. Allah sudah negaskan, kalau amal solehnya lebih banyak silahkan masuk surga, takulat mawazinuhu, surga Allah. Tapi ingat, kalau amal solehnya sedikit, maksiatnya banyak, khafat mawazinuhu fa ummuhu neraka. Neraka ini, neraka. Saya gembar-gembor di sini, ini tujuannya satu, nyenangkan Nabi Muhammad. Muhammad yang mau teror-teror, yang mau ngancam-ngancam, yang mau memfitnah-fitnah, tulis di mana saja, di koran ke, lobby ke sana ke semari ke. Insya Allah pejabat-pejabat kita sudah tahu, pemerintah kita tahu bahwa misi kita semata-mata untuk membawa ajaran Nabi Muhammad. Dengan ajaran Nabi Muhammad itulah negara kita akan menjadi tenang. Amin, amin. Syiah menjalar, contohnya ada di depan kita, Pakistan. Bom sana, bom sini. Contohnya ada di depan kita, Irak. Hancur. Syiah Sunni tidak mungkin bergandeng tangan. Mustahil, mustahil, mustahil. Orang Syiah tidak akan tinggal diam melihat orang-orang Sunni. Pasti akan berbuat ini dan itu. Jaga stabilitas keamanan, biarkan negara kita tetap aman, sentosa. Dari dahulu, dari zaman Wali Songo, dari zaman para wali-wali itu, Kiai Hasyim Asy'ari, sampai terus, dan Indonesia dalam keadaan aman, umat Islam Indonesia dalam keadaan rukun, semuanya dikarenakan mereka berakidahkan Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah wal. Tapi kalau sudah mulai Syiah Pak, masuk ke sana kemari, naudzubillah,
Naudzubillah. Baru sedikit sekarang nggak ada prosen, nggak bisa dihitung, paling-paling berapa sudah berani macam-macam ulahnya, sudah berbuat ini dan itu. Ini kalau sampai tambah 10%, 20% lagi, 25%, habis. Contoh negara ada di hadapan kita ini. Selamatkan negara ini, selamatkan bangsa ini, jaga stabilitas keamanan. Merekalah sebetulnya adalah orang-orang yang akan mengobok-obok umat Islam. Merekalah provokator-provokator. Merekalah yang suka mencaci orang-orang yang kita puji, orang-orang yang kita junjung tinggi. Merekalah yang menghina para aulia Allah. Merekalah yang menghina sahabat-sahabat Rasulullah. Itulah yang akan menjadikan kemarahan umat Islam. Merekalah provokator. Betul? Betul? Tapi zamannya sekarang zaman maling teriak, maling teriak, maling teriak. Ya Allah, malah ngomong Habib Thohir provokator. Ayo, bawa langsung ke Jakarta. Ayo. Sudah banyak yang saya terangkan dari pejabat-pejabat kita. Sampai-sampai ada satu jenderal bilang, kapan Habib ceramah masalah Syiah, panggil saya mau duduk di depan Habib. Biarkan saya simpan Messi, tunggu saatnya. Sekjen Hamkamnas siap, tahu betul ini bahaya, ini bukan aliran Islam, ini mengkambing hitamkan Ahlul Bait, ini Yahudi akan mengobok-obok umat Islam. Ini waktu saya sebagai narasumber di Masjid Istiqlal, itu Istiqlal, panggil semuanya ormas, dikeluarkan satu buku berjudul Mengapa Kita Menolak Syiah. Langsung waktu itu ketua majelis ulamanya Bapak almarhum Hasan Basri dicetak, dia cetak, katakan cetak ini buku lewat nafkahku, langsung dari majelis ulama. Tapi kalau kita bungkem, kita diam, akan terus menggerogoti orang-orang kita, akan memurtadkan anak-anak kita. Mereka militan, mereka bergerak, mereka terus dengan duitnya jalan ke sana kemari. Ingat, wahai para ulama, ingat, wahai para dai, ingat, wahai para habib, ingat, wahai para umat Islam, kalian diam, kalian bungkam, besok di depan Rasulullah, pertanggungjawaban di depan Rasulullah. Korban, berkorban, berkorban. Harta yang kau keluarkan untuk misi Rasulullah, tenaga yang kau keluarkan untuk misi Rasulullah, apa saja yang kau keluarkan untuk misi Rasulullah tidak akan dilupakan oleh Rasulullah. Amin. Ini ngeri, ngeri Pak, sudah kurang ajar. Bukunya sudah banyak, caci sahabat ini, caci sahabat ini. Istri Nabi, kemarin saya dapatkan buku wali-wali itu dihabiskan, keramat-keramatnya dihina, bahkan yang terakhir sampai Rasulullah sudah berani dihina. Lalu kita akan diam, kita bungkem, ini ajaran berjalan, kita pura-pura nggak tahu. Ya Allah, mana Islammu, mana kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, maka mana pedulimu untuk misi Rasulullah. Malam ini kita memperingati tahun baru Hijriyah. Siapakah yang hijrah? Yang hijrah Nabi Muhammad, keluar dari Mekah Nabi Muhammad, dikejar-kejar Nabi Muhammad, diancam Nabi Muhammad, masuk gua Nabi Muhammad, gua yang banyak ularnya. Jangan dianggap Nabi Muhammad hanya di masjid. Jangan dianggap Nabi Muhammad hanya hidupnya di atas sejadah. Jangan dia menganggap hanya baca Quran, hanya zikir. Tidak. Baca zikir, baca Quran,
baca segala macam yang diberitakan Allah, tapi Nabi Muhammad juga turun ke gelanggang. Nabi Muhammad berkorban, Nabi Muhammad berjuang, Nabi Muhammad dihina, Nabi Muhammad diancam, Nabi Muhammad, baca ini Pak, ini Nabi Muhammad mau berkorban, mau berjuang. Ya Allah, lalu kita sebagai umatnya, pengikutnya, tidak akan berjuang. Yang penting aku sholat, yang penting aku zikir, yang penting aku ke masjid, yang penting aku hanya di majelis, yang penting aku pengajian, yang penting aku hanya pesantren, yang penting murid-muridku, yang penting pengajianku. Semuanya ini besok akan bertanggung jawab di hadapan Rasulullah. Pikirkan keadaan umat, pikirkan umat Rasulullah, bagaimana keadaannya. Mereka sedang dipojokkan, mereka sedang diobok-obok, mereka berada dalam keadaan yang mengerikan, kau diam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ingat, yang kita lakukan sekarang ini adalah untuk hari esok, untuk kuburan kita, untuk besok sewaktu kita berada di mahsyar. Mumpung masih hidup, mumpung masih punya kekuatan, mumpung masih punya umur, mumpung masih punya duit, gunakan semuanya itu untuk menyenangkan Rasulullah, untuk membela ajaran Rasulullah, untuk meneruskan misi Rasulullah. Senangkan Rasulullah di dunia, besok kau akan disenangkan oleh Rasulullah. Amin, amin. Jangan tinggal diam. Apa saja yang kebobrokan yang kita hadapi, yang kita dapati, semuanya itu dikarenakan diamnya kita, bungkamnya dia. Kalau kita bungkam, kita diam, melihat kemungkaran, diam, ingat, ingat, mereka orang-orang di luar Islam akan terus bekerja, baik secara nampak atau tidak nampak, baik kelihatan itu kafir jelas ataupun kelihatannya Islam tapi hakikatnya sudah di luar Islam. Contoh, ini ajaran namanya ngakunya Islam, tapi setelah dipelajari, dikaji, keluar dari agama Islam. Ini tolong selamatkan negara kita, selamatkan kota kita, selamatkan saudara-saudara kita. Katakan kepada mereka bahwa bumi Indonesia adalah bumi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bumi Indonesia adalah bumi umat Islam berakidahkan Asy'ariyah, berakidahkan Al-Maturidiyah yang dibawa oleh Wali Songo. Betul? 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 Jaga. Jangan beri tempat mereka. Jaga anak-anak kita. Hadapi siapa saja yang ada di hadapan kita. Yang ikuti Rasulullah kita junjung tinggi. Berlawan dengan Rasulullah siap buka dada. Tidak peduli siapapun manusianya. Yai ini, ustadz ini, habib ini, Rasulullah di atas segala-galanya. Ngikuti Rasulullah, kita ikuti. Bertentangan dengan Rasulullah, siapapun manusianya. Tolong, tolong. Alhamdulillah, akhir-akhir ini mulai bangkit umat Islam. Alhamdulillah, di Bangil sudah mulai bangkit. Mulai Syiah lari kemana-mana. Di Malang sudah nggak laku. Di Pekalongan, saya hidup di Pekalongan, pesantrennya sudah mau dijual, kosong, masjidnya mau dijual. Tidak akan tinggal diam. Tegal habis, tidak akan terima. Alhamdulillah pemerintah bersama kita, tahu betul ini bahaya. Kiai-kiai mulai bangkit, Sidogiri mulai bangkit, tinggal kita tunggu giliran dari kiai-kiai yang lainnya. Bondowoso mulai bangkit. Insya Allah kalau umat Islam mau membela ajaran Rasulullah, membela agama Allah, akan turun pertolongan dari Allah. Janji Allah, intan surullaha yang surkum wa yuthabbit aqdamakum. Kau bela ajaran agama Allah, akan turun pertolongan dari Allah. Amin,
Amin. Ini yang terpenting. Jangan sekedar peringatan-peringatan tahun baru Islam. Kita ingin ada bukti, kita ingin ada kenyataan bahwa kita berbuat sesuatu yang menyenangkan Rasulullah. Yang penting Rasulullah, hadapan kita hanya Rasulullah dan orang-orang yang berada dalam barisan Rasulullah. Siapa saja kita junjung tinggi mereka, kita hormati mereka, kita bela mereka. Tapi siapa saja yang berlawanan dengan Rasulullah tidak peduli, mau teror ke, mau ngancam ke, mau berbuat ini dan itu, kita minta kepada Allah, tidak ingin dapat pujian kecuali pujian yang datang dari Nabi Muhammad, dan tidak takut ancaman kecuali ancaman yang datang dari Nabi Muhammad. Betul? Betul? Pakai Muslim, tanamkan keyakinannya. Tidak ada yang dicintai kecuali Nabi Muhammad. Yang paling diidolakan hanya Nabi Muhammad. Yang sepantasnya untuk kita pegangi hanya Nabi Muhammad. Yang kita perjuangkan hanya misi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di atas segala-galanya. Barulah kita besok insya Allah akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad, masuk dalam rombongannya Nabi Muhammad. Dan besok insya Allah termasuk yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad berarti kita besok akan ditempatkan di surga Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Saya tidak akan memperpanjang, sudah di atas jam 12, tapi tolong apa yang kita dengarkan berikan suatu manfaat. Jangan asal cuma dengarkan, jangan cuma tahu saja. Saya hanya sekelumit. Tujuannya agar kita tidak keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kita yakin itulah ajaran yang dibawa oleh para wali-wali, dibawa oleh orang-orang yang soleh, yang dibawa oleh wali songo, yang dibawa oleh para habaib yang wali-wali itu berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada yang syiah. Saya sudah katakan kemarin dulu di Hall Habib Soleh Tanggul, dusta mereka yang mengatakan dirinya mazhab Ahlul Bait, tapi kenyataannya berbuat suatu perbuatan yang bertentangan dengan Ahlul Bait. Ini Imam Ali tidak pernah mengajak orang untuk mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah, mencaci sahabat Rasulullah. Beliaulah yang hidup dididik oleh Rasulullah. Begitu juga anak-anaknya, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Imam Ja'far Shadiq, Imam Baqir, dan semuanya didikannya adalah didikan nabawiyah. Dusta, kadzab. Kalau mereka mengatakan mazhabnya Ahlul Bait, tapi kenyataannya naudzubillah min dzalik, kenyataannya mengobrok-obrok umat Islam, kenyataannya merusak umat Islam, itulah dusta. Madhab Ahlul Bait yang dibawa oleh para habaib adalah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab para wali songo, madhab bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia hanya mengenal satu akidah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tekadkan dalam hati kita, perjuangkan. Kau punya uang, uangmu jadikan untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Kau punya waktu, waktu habiskan untuk misi Nabi Muhammad. Kau punya kekuatan, kekuatanmu untuk meneruskan apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, mumpung kau belum meninggal, kuburan ada di hadapanmu. Besok kau akan meninggal, besok kau akan berada di mahsyar. Ingat itu terus. Ingat, kalau sudah terfokuskan ke sana, maka tidak peduli dengan siapa saja yang akan mengancam kepada kita, tidak peduli dengan siapa saja yang akan berbuat ini dan itu kepada kita. Apapun yang mereka akan lakukan, insya Allah akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang nasr minallah, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan memperbanyak waktu berjalan begitu cepatnya, tapi insya Allah apa yang sudah kita dengarkan bersama, sedikit banyaknya insya Allah dapat merubah keadaan kita. Amin, amin. Agar kita tambah hari tambah baik,
tambah hari tambah soleh, tambah hari tambah dekat kepada Allah, tambah hari tambah menyenangkan Nabi Muhammad, tambah hari tambah menyenangkan Nabi Muhammad, tambah hari tambah menyenangkan Nabi Muhammad, agar kita besok diakui oleh Nabi Muhammad, agar kita besok insya Allah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Selamatkan ini umat, selamatkan ini bangsa. Wahai para ulama, wahai para da'i, wahai para habaib, wahai para siapa saja tokoh-tokoh masyarakat, ayo bersama-sama senangkan Nabi Muhammad. Di sana sini sedang merusak umat Nabi Muhammad, di sana sini membawa aliran yang bertentangan dengan Nabi Muhammad, di sana sini kemaksiatan yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Kita bangkit semata-mata untuk meneruskan misi Nabi Muhammad. Insya Allah, insya Allah, insya Allah akan datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka ya Allah fi hadhihi sa'ah mubarakah bijai habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad, ij'alna ya Allah mimman nasara dina Muhammad, ij'alna mimman nasara dina Muhammad, ij'alna mimman yutabi'u sunnata habibika Muhammad, ij'alna min khiyari ummati Sayyidina Muhammad, ij'alna ya Allah ghadan tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, ij'alna ghadan ya Allah mimman nanala syafa'ata habibika Muhammad. Ya Rab, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Kau melihat keadaan kami dan mendengar ya Allah. Ya Rab, jadikan sisa umur ini ya Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad, membela ajaran Nabi Muhammad, menyenangkan hati Nabi Muhammad, agar kami besok ya Allah dibangkitkan bersama umat Nabi Muhammad. Ya Rab, dengarkan doa kami ya Allah. Kami yakin sebentar lagi kami akan meninggal ya Allah. Kuburan ada di hadapan kami ya Allah. Sudah banyak saudara kawan kami yang berada di alam barzah. Ya Rab, ya Rab, bagaimana keadaan kami nanti ya Allah? Kami enggak punya amal apa-apa ya Allah. Salat kami ya Allah sedikit sekali ya Allah. Quran kami sedikit sekali ya Allah. Zikir kami sedikit sekali ya Allah. Kami enggak punya bekal untuk akhirat kecuali sedikit sekali ya Allah. Yang banyak dosa ya Allah, yang banyak maksiat ya Allah, yang banyak lupa kepadamu ya Allah, yang banyak perbuatan yang kau larang ya Allah. Ya Rabb, sebelum datang hari itu ya Allah, sebelum dicabut nyawa kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, hanya Nabi-Mu ya Allah besok yang akan memberi syafaat ya Allah. Hanya Habibuna Muhammad yang kau izinkan ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai besok kami tidak diakui oleh Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, bagaimana nasib kami kalau tidak diakui oleh Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, ya Allah, turunkan hidayah-Mu ya Allah, turunkan taufik-Mu ya Allah di sisa umur ini ya Allah, agar kami dapat menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah, mengikuti jejak Nabi Muhammad ya Allah, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya Allah, membela ajaran Nabi Muhammad ya Allah, agar kami besok mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jangan kau sia-siakan perjuangan kami ini ya Allah. Kami tidak ingin itu dan itu ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Jangan gila pujian manusia ya Allah. Kami hanya menginginkan pujian Nabi Muhammad ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah,
agar kami tidak takut ancaman siapapun kecuali ancaman yang datang dari Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jadikan amal kami ikhlas semata-mata karena kamu ya Allah. Ya Allah, karena kami akan meninggal ya Allah, akan berada di tempat itu ya Allah, sebelum datang ajal itu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, turunkan bantuanmu ya Allah. Selamatkan umat Islam, selamatkan umat Nabi Muhammad, selamatkan bangsa Indonesia ya Allah. Jangan sampai terjadi seperti di Irak, seperti di Pakistan. Ya Rabb, ya Rabb, sadarkan mereka yang telah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Bukakan hati mereka agar kembali ya Allah, agar kembali ya Allah. Kalau kau sudah tidak menghendaki mereka kembali ya Allah, maka pendekkan umur mereka ya Allah. Ya Rabb, kasihani umat Nabi Muhammad ya Allah, kasihani umat Nabi-Mu ya Allah. Di hadapannya ya Allah musuh-musuh sangat banyak ya Allah, setan dan antek-anteknya ya Allah, Zionis, Salibis, Orientalis ada di hadapannya ya Allah. Belum lagi aliran-aliran sesat ada di hadapannya ya Allah. Ya Rabb, jadikan negara kita negara yang aman, negara yang aman, negara yang aman ya Allah. Jangan sampai ya Allah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Kami hanya bisa meminta kepadamu ya Allah. Kaulah segala-galanya ya Allah. Kaulah yang bisa menurunkan bantuanmu itu ya Allah. Kaulah yang bisa merubah keadaan ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, selamatkan anak-anak kami ya Allah, selamatkan keluarga kami ya Allah. Jangan sampai ada yang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah ya Allah. Jangan sampai ada yang jatuh ke lembah hitam ya Allah. Jangan sampai ada yang pacaran ya Allah. Ya Rabb, selamatkan amanat yang kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabb, jangan sampai ada di antara anak kami yang di neraka ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, selamatkan keluarga kami ya Allah. Selamatkan ya Allah agar tetap dalam garis-garis orang-orang yang kau ridhoi ya Allah, dalam garis-garis wali-wali itu ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami dengan mereka ya Allah, sebagaimana kau tanamkan kecintaan dalam hati kami kepada mereka ya Allah. Bangkitkan kami bersama mereka ya Allah. Ya Rabb, dengarkan doa kami dan kabulkan ya Allah. Kabulkan ya Allah. Jadikan malam ini malam ijabah, malam ini malam qabul. Bukakan pintu langit-Mu ya Allah. Tidak keluar dari majlis ini ya Allah kecuali kami semua menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, menjadi hamba-Mu yang soleh ya Allah, menjadi hamba-Mu yang mengikuti jejak perintah-Mu ya Allah, yang meninggalkan larangan-larangan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tidak keluar dari majlis ini kecuali bertekad untuk membela ajaran Nabi Muhammad ya Allah, untuk berkorban untuk misi Nabi Muhammad ya Allah, untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, kami ada satu permintaan kepadamu ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, berkat Nabi Muhammad ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Wa alhiqna bis salihin. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Nabi Muhammad ya Allah, di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ridho kepada kami ya Allah. Nabi Muhammad senang kepada kami ya Allah. Nabi Muhammad bangga dengan kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb,
turunkan kepada kami taufik hidayah ya Allah. Berikan kepada kami keberanian ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk menyenangkan Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami selalu mencari itu ya Allah. Kami menginginkan itu ya Allah, agar besok kami masuk dalam rombongan Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Bijahi habibika Muhammad ya Allah, wa ali Muhammad ya Allah, wa ashabi Muhammad ya Allah, an tataqabbala ma bihi da'unak, wa an tu'tiyana ma sa'alnak, wa anjiz lana ya Allah wa'daka alladhi wa'adtahu li'ibadika as-salihin, wa'daka alladhi wa'adtahu li'ibadika as-salihin, wa'daka alladhi wa'adtahu li'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fid dunya hasanah ala ahli sunnah wal jamaah ya Allah, wa fil qabri hasanah rawdah min riyadil jannah, wa fil mahsyar hasanah tahta liwa'i sayyidina Muhammad ya Allah, wa fil akhirati hasanah fi jannatin na'im ma habibika Muhammad ya Allah, wa qina adzaban nar, wa qina adzaban nar, wa qina adzabal mahsyar, wa qina adzabal qabr, wa qina adzabad dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisri asrari suratul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.